Baik, materi kita hari ini mengenai rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Jadi yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank itu adalah kita merekonsiliasi atau mencocokkan kembali atau menyamakan antara saldo yang ada di bank ya dengan saldo yang ada di perusahaan. Jadi kalau misalnya Pak kalian belajar di pengantar akuntansi sebelumnya, pada saat kita mencatat penerimaan dan pengeluaran bank, itu kita punya rekening sendiri atau kita punya catatan sendiri ya. Jadi perusahaan itu mencatat sendiri saldo kasnya. Nanti pada akhir bulan dia akan mencocokkan apakah kas bank ya, rekening bank yang dicatat di perusahaan itu sama dengan yang muncul di rekening koran atau yang muncul di saldo yang ada di bank. Jadi kalau misalnya kamu mengenal yang namanya buku tabungan ya, jadi buku tabungan itu sama dengan rekening koran. Jadi kalau di perusahaan, biasanya mereka tidak menyebut buku tabungan, tapi yang mereka sebut itu adalah rekening koran. Apa sebenarnya perbedaan antara rekening koran dan buku bank ya, atau buku tabungan kita di bank? Kalau buku tabungan kita di bank, kalau misalnya kamu print out, biasanya tidak kelihatan debit kreditnya itu transaksinya sumbernya dari mana. Kalau di rekening koran itu jelas sekali ada keterangannya atau penjelasannya. Jadi misalnya ada transfer melalui ATM, itu jelas sekali tercetak di situ transfernya dari rekening bank mana, kemudian siapa yang mentransfer dan nomor dari kartu ATM tersebut itu tertera di rekeningnya. Jadi bedanya begitu. Jadi kalau menggunakan rekening koran itu ada keterangannya yang lebih rinci. Sedangkan kalau buku tabungan kan biasanya hanya debit kredit saja dan saldo. Kemudian penjelasannya kita hanya lihat kalau misalnya kode ini menunjukkan apa, kemudian kode 100 menunjukkan apa, kode ini menunjukkan apa. Bedanya hanya di situ. Nah, kemudian kita kembali ya. Jadi apa sebenarnya sih tujuannya kita melakukan rekonsiliasi bank? Ini seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa belum tentu catatan yang ada di perusahaan mengenai saldo bank itu sama dengan saldo yang ada di bank pada tanggal yang sama. Nah, mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut ya? Kamu perhatikan kembali, di bank ada biaya dan pendapatan yang muncul yang belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya adalah biaya bunga bank, kemudian biaya pajak ya, kemudian ada pendapatan bunga. Nah, itu sudah dicatat di bank, tetapi perusahaan belum mencatat. Karena itu, perusahaan harus mencatat transaksi yang sudah muncul di bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Berarti kewajiban perusahaan untuk mencatat. Kemudian ada juga transaksi yang sudah tercatat di perusahaan tetapi belum tercatat di ya. Jadi kan pada saat perusahaan mengeluarkan cek atau giro itu diserahkan kepada seseorang. Nah, seseorang tersebut ya harus mencairkan ke bank dulu, baru uang tersebut bisa keluar dari bank. Sementara di perusahaan, begitu dia mencatat pengeluaran cek, ya ada uang yang keluar menggunakan cek ataupun giro, maka perusahaan akan menganggap bahwa sudah terjadi pengeluaran walaupun orang yang diberikan cek tersebut belum mencairkan uangnya ke bank. Nah, dalam kondisi seperti ini, karena ceknya sudah diserahkan kepada orang lain, maka mau tidak mau kita harus melakukan rekonsiliasi, ya. Kita harus melakukan pencatatan bahwa saldo kita di bank itu tidak sama dengan yang tertera di bank saat ini. Mengapa? Karena sewaktu-waktu orang tersebut akan mencairkan dananya. Sehingga di catatan rekening koran kita, ya, itu saldo bank kita harus dikurangi sebanyak cek yang sudah dicatat oleh perusahaan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian siapa sebenarnya yang harus melakukan jurnal penyesuaian? Yang harus melakukan jurnal penyesuaian itu adalah perusahaan, ya, karena yang akan melakukan rekonsiliasi kan perusahaan bukan bank ya. Jadi yang akan membuat jurnal itu adalah perusahaan, ya. Kita kembali ke contoh yang ini. Jadi dikatakan di sini bahwa rekonsiliasi bank dan diminta untuk membuatkan jurnal. Saldo akun kas Prima Medica per 30 November 2016 adalah sebanyak Rp89.620.000. Kemudian rekening bank ya menunjukkan saldo Rp128.660.000 pada tanggal 30 November 2016. Nah, di sini kita bisa melihat ya,
Jadi di perusahaannya Medica, dia mencatat bahwa saldo kas banknya, ya misalnya dia menabung di bank BNI, itu menunjukkan catatannya dia itu 89.620. Tapi setelah dicetak rekening koran atau cetak buku tabungan, loh kok saldonya 128, ya. 128.660. Karena ada perbedaan pencatatan. Sekarang dicari tahu di mana letak perbedaannya dan itu yang direkonsiliasi. Nah, yang merekonsiliasi itu bukan Bank BNI tempatnya menabung si Prima, bukan ya. Tetapi yang melakukan rekonsiliasi itu adalah perusahaan sendiri, ya. Nah, sekarang kita lihat ya ada perbedaan saldo. Kita bisa catat di sini rekonsiliasi bank ya. Kita bisa menyebutkan karena yang melakukan rekonsiliasi itu adalah perusahaan, kita bisa tulis di atasnya PT, nama perusahaannya apa ya? Prima Medica. Oh ya, namanya adalah, ketik saja Prima Medica. Kemudian ini apa? Ini adalah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank tanggal berapa? Periodenya 30 November 2016. Jadi rekonsiliasi bank itu sama dengan pada saat kita membuat neraca atau biasa yang kita sebut dengan posisi keuangan ya. Kita menyebutnya posisi keuangan. Jadi itu hanya pada tanggal tertentu, bukan range ya, bukan dari kapan sampai kapan. Tapi pada tanggal tertentu yang ini ya, pada tanggal 30 November. Nah, sekarang yang berbeda itu adalah saldo menurut rekening bank dan menurut perusahaan. Jadi di sini kita bisa menuliskan saldo bank ya. Saldo bank per tanggal ini. Jadi saldo bank per tanggal ini menunjukkan tadi nilainya berapa ya? 128.660.000 ya. Nah, ini menunjukkan kurang nih. 128.660.000 rupiah. Oke. Jadi kemudian saldo perusahaan berapa? Jadi kita taruh di bawahnya ya saldo perusahaan. Saldo perusahaan atau saldo menurut Prima Medica ya. Atau saldo kas, ya biasa juga disebut saldo kas, terserah. Anda mau nyebut yang mana, atau saldo kas bank ya. Ini maksudnya saldo kas bukan kas uang tunai ya, tapi saldo kas bank yang ada di Prima. Itu menurut soal 89 juta ya ini ya. 89.620.000 rupiah ini ya. 89.620.000 rupiah. Nah, di sini kamu tinggal berikan penjelasan ditambah ya dan dikurang. Sama di sini juga ada posisi ditambah dan dikurang. Sekarang kita lihat dulu ya. Jadi ini tambah kurang ini sama ya di saldo bank. Sekarang kita lihat dulu soal yang pertama. Cek yang belum diuangkan berjumlah 32.300.000. Jadi ini kondisinya begini. Perusahaan yang di sini ya, perusahaan ini sudah mengeluarkan cek. Kemudian dia berikan ke seseorang. Jadi di perusahaan dia sudah mencatat adanya pengeluaran ya. Jadi di perusahaan itu sudah mencatat sebagai pengeluaran. Tapi karena orang tersebut belum mencairkan ke bank, sehingga bank belum mencatat adanya pengeluaran. Nah, karena perusahaan mau merekonsiliasi atau mau menyesuaikan saldo yang di bank ya supaya tidak muncul 128 juta ini, supaya nilainya sama dengan kas yang ada di bank, maka saldo bank ini harus dikurangi sebanyak yang sudah dikurangi oleh perusahaan. Mengerti ya? Jadi perusahaan sudah mencatat sebagai pengurang ya, tetapi bank belum mencatat. Jadi di sini bank ya, saldo bank di sini ini harus dicatat sebagai pengurangan. Saya kasih warna ya biar nanti bisa lihat bedanya. Nah, ini yang biru ini
yang bank yang di bawahnya ini, nanti supaya bisa lihat bedanya ya. Nah, kalau yang di bawahnya itu menurut perusahaan. Jadi ini bank itu harus dikurangi sebanyak cek yang beredar. Jadi cek yang belum dicairkan itu istilahnya cek yang beredar ya. Cek yang beredar itu berarti yang diberikan cek belum datang mencairkan uangnya ke bank. Ini nilainya berapa ini? Tadi 32.700.000, 32.700.000. 32.700.000. Oke, 32.700.000 ya sudah dicatat. Sekarang pada posisi mengurangi. Jadi perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran, bank belum, makanya di bank harus dikurangi. Walaupun realnya orang belum mencairkan ke bank ya, walaupun uangnya memang ceknya belum diambil di bank ya, karena ini tujuannya rekonsiliasi ya, rekonsiliasi. Kemudian soal berikutnya, setoran sebesar 18.550.000 mencerminkan penerimaan tanggal 30 November yang terlambat muncul dalam rekening bank. Jadi ini maksudnya begini. Perusahaan sudah menyetor ke bank ya pada tanggal 30 November. Tetapi bank belum mencatat pada tanggal 30 November. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa saja pada saat uang tersebut diserahkan ke bank ya, pada saat itu bank dalam kondisi biasanya dititip. Besoknya baru bank mencatat. Sehingga ada perbedaan tanggal pencatatan antara tanggal bank dengan tanggal perusahaan. Nah, di sini kasusnya ya, di perusahaan tanggal 30 November itu sudah dicatat adanya setoran sebanyak 18.550.000 di bank. Tetapi bank belum mencatat sebagai penerimaan. Karena itu berarti yang belum mencatat itu adalah bank. Ya, karena perusahaan sudah mencatat. Nah, siapa yang belum mencatat itu yang menambah. Yang ini ya. Berarti ini adalah bank harus ditambah ya. Ini adalah setoran. Setoran tunai. Ini yang belum dicatat oleh bank. Ini nilainya sebanyak berapa tadi? 18.550.000 rupiah. Ya. Ini. Kemudian yang bagian C ya, bank telah menerima pembayaran wesel tagih sebesar 26.750.000 rupiah. Nilai yang tercantum dalam surat tersebut adalah 25 juta termasuk bunga sebanyak 1.750.000. Jadi bank sudah mencatat adanya penambahan uang ya. Adanya penerimaan sebanyak 26.750.000. Tetapi perusahaan belum tahu, sehingga perusahaan belum mencatat. Nah, siapa yang belum mencatat itu yang harus melakukan rekonsiliasi. Nah, karena ada menerima pembayaran wesel, jadi bank telah menerima pembayaran wesel sebanyak 26.750.000. Ini berarti ada uang kas yang bertambah di bank, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Karena itu perusahaan harus mencatat sebagai penambahan ya. Ini yang bertambah itu adalah apa? Wesel tagih ya, atau piutang wesel sebanyak 25 juta dan ini oke, bunga ya, atau pendapatan bunga ya. Pendapatan bunga wesel ya. Sebanyak 1.750.000. Oke. Kita sudah catat ya. Ya, kita catat pada posisi ditambah. Saya kasih supaya bisa dilihat bedanya.
kita baru sampai di D tadi. Secara kredit. Jadi maksudnya begini. Ini ya, cek tersebut untuk pembayaran kepada CV Adiguna untuk pembelian perlengkapan kantor secara kredit. Jadi Prima ini ya, perusahaan Prima Medica itu membeli perlengkapan kantor secara kredit ke CV Adiguna. Kemudian Prima mengeluarkan atau menarik cek ya. Jadi dia keluarkan cek senilai 1.500.000. Nah, bank sudah mencatat adanya cek keluar senilai 1.500.000. Tapi Prima sendiri keliru mencatat di catatannya, dia mencatatnya 150 ya, sehingga ada selisih pencatatan ya, ini ya. Selisih pencatatan 1.500.000 dikurangi dengan 150.000, itu ada selisih senilai 1.350.000. Berarti ini si Prima ya, Prima Medica itu kurang mencatat ya. Jadi di sini kesalahan pencatatan cek ya. Ini kalau misalnya ada nomor ceknya jauh lebih bagus ditulis, tapi sayangnya tidak ada nomor ceknya. Jadi kita tulis begini saja ya. Ada kesalahan pencatatan cek senilai 1.350.000. Jadi kan dia baru catat tadi 150.000, harusnya 1.500.000. Jadi kurang catatnya ini 1.350.000 ya. Nah, kemudian ini ya. Ini bagian E. Cek yang ditarik itu senilai 490.000. Ya, cek yang ditarik senilai 490. Telah salah dibebankan oleh bank menjadi 940.000. Jadi di cek itu tertulis 490.000. Tetapi bank mencatat 940.000. Nah, setelah dicocokkan dengan catatan yang ada di perusahaan, bank mengeluarkan 490.000. Tetapi perusahaan mencatat 490.000 di cek. Tapi bank mengeluarkan senilai 940.000. Berarti bank harus mengembalikan ya. Harus kembali ya, karena dia kan catat lebih ya. Jadi dia sudah mengeluarkan 940 yang harusnya 490. Berarti selisihnya adalah, jadi dia catat 940.000 yang seharusnya 490.000. Nah, berarti bank kelebihan mencatat senilai 450.000 rupiah ya. Jadi dia kelebihan mengeluarkan uang. Dia kelebihan mengeluarkan uang. Karena begitu dia harus menambah ya. Karena kan uang keluar harusnya hanya 490, tapi dia catat 940. Berarti dia harus mengembalikan saldo sebanyak 450 ini kembali ke saldonya Medica ya. Jadi di sini kita tulis sama ya, kesalahan pencatatan cek. Tapi ini tidak ada nomor ceknya. Kalau ada nomor ceknya lebih bagus lagi. 450.000 ya. Oke. Kemudian yang terakhir, beban administrasi bank untuk bulan November berjumlah 60.000. Nah, kalau administrasi bank, biasanya bank sudah mencatat tetapi perusahaan belum tahu kalau ada pengeluaran untuk administrasi bank. Karena itu, catatan perusahaan ya harus dikurangi sebanyak 60.000 untuk administrasi bank ya. Karena bank sudah mencatat tapi perusahaan belum. Kalau begitu, perusahaan juga harus mencatat. Dicatatnya pada posisi pengurangan ya. Oke, sekarang kita jumlah ya. Ini dulu yang dijumlah. Jumlahnya dapat di sini ya. Kemudian ini karena tidak ada temannya, pindahkan saja ke samping ya. Oke. Nah, sekarang kita ini pada posisi mengurangi ya. Karena dia kan dikurang ya. Coba saya kasih minus di sana ya. Minus, kemudian pakai accounting. Salah.
Coba saya cek dulu yang pakai tanda kurang. Ini tidak ada. Oke, kita kasih. Harusnya ini tanda kurung ya, tapi kalau tidak ada ya sudah kasih minus saja. Atau biar saya dia begini. Oke. Nah, yang ini kita jumlah, ini ya. Oh, sorry, ini kita cari dulu saldonya. Sekarang saldo banknya berapa? Cek ya saldo banknya sekarang berapa. Jadi ini saldo awal ditambah dengan ini ya, ini kemudian dikurangi dengan yang pengurangnya. Ini nilainya, ini ya saya kasih bold. Saldo banknya setelah disesuaikan menjadi 114. Kemudian kita cek yang kas. Sama ya, ini juga harus dijumlah. Ya, karena ini lebih dari 2, kita jumlahkan. Ya. Ini juga karena lebih ada 2, kita jumlahkan juga. Oke, kita jumlahkan ya. Sekarang kita cek saldonya ya. Kita cek saldo. Ini dia saldo bank. Saldo kas ya. Saldo kas ya, karena ini kan saldo kas. Ini juga saldo kas ya. Sekarang kita tinggal jumlahkan ini ya, saldo awal ditambah dengan penambahan, ini ya saldo penambahan. Kemudian dikurangi dengan ini, dikurang dengan saldo pengurangan. Nah, jumlah ini harus sama dengan yang ini. Ya. Jadi jumlah ini sama dengan ini. Ini berarti kita sudah melakukan rekonsiliasi. Nah, sekarang bagaimana buat jurnalnya? Ya. Bagaimana buat jurnalnya? Nah, yang dibuatkan jurnal yang mana? Yang dibuatkan jurnal itu hanya yang ada di sini, yang ada di saldo perusahaan ya. Yang di bank itu tidak usah dibuatkan. Kenapa? Karena bank itu tidak mau tahu urusanmu ya. Yang melakukan rekonsiliasi ini adalah perusahaan. Ini ya yang tadi ya. Ini saya kasih ke tengah ini. Nah, ini kan yang melakukan rekonsiliasi ini perusahaan, bukan bank ya. Berarti yang menjurnal ya bank, yang menjurnal ya perusahaan. Nah, sekarang kita konsen untuk membuat jurnal ya. Oke. Nah, yang sekarang jurnal penyesuaiannya ya. Untuk wesel tagih. Jadi untuk wesel tagih ini ada penambahan. Ya. Kenapa ini kita jurnal ya? Mengapa kita harus menjurnal? Ini karena perusahaan belum mencatat, sehingga perlu dicatat atau perlu dijurnal. Ya. Nah, mengapa bank tidak perlu dijurnal? Karena kan bank tidak peduli perusahaan mau catat seperti apa, yang jelas catatannya dia seperti itu. Jadi setelah perusahaan melakukan rekonsiliasi, bukan berarti kita meminta saldo bank kita yang ada di bank itu minta diganti, tidak bisa begitu ya. Tidak seperti itu. Ya, tetapi kita tahu bahwa saldo kas kita yang tadinya banyak ya,
yang ini 128 juta ini sebenarnya tidak segini. Mengapa? Karena sudah ada pengeluaran ya. Sudah ada pengeluaran dan sudah ada penerimaan, dan itu yang perlu di jurnal. Bisa dipahami ya? Jadi ini khusus untuk catatan dari perusahaan. Nah, sekarang kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Ini tadi ada penambahan sebanyak 25 juta ya. 25 juta dari wesel tagih. Dari wesel tagih, kemudian terdapat pendapatan bunga ya. Berarti ini kan wesel tagih berarti piutang wesel ya, piutang wesel. Nah, karena ini posisinya menambah, ini posisinya adalah menambah kas. Jadi debitnya itu adalah kas ya. Kas bertambah. Kemudian piutang weselnya berkurang ya. Piutang weselnya berkurang. Ya, mengapa piutang wesel berkurang? Iya kan sudah dibayar ya. Sama saja dengan piutang dagang. Kalau misalnya orangnya sudah bayar, ya piutangnya berkurang kan. Nah, kemudian terdapat pendapatan bunga wesel. Ini nilainya sebanyak 26.750.000 rupiah ya, sesuai dengan yang ini ya. Ini yang dijumlah. Kemudian piutang wesel tinggal dipindahkan saja ini. Ya. Kemudian yang ini dapatnya dari sini. Nah, yang ini bisa juga kalau kalian mau jumlah saja. Jumlah yang ini dengan ini. Sama kok ya hasilnya. Nah, kemudian yang ini lagi ada pengurangan. Nah, ada pengurangan senilai 1.410. Karena dia pengurangan, dia akan mengurangi saldo kas. Ya. Berarti sebelah sini itu adalah kreditnya itu pasti kas. Kreditnya kas, kita catat ya. Kreditnya kas. Kasnya berkurang sebanyak, ya nanti bisa dijumlah. Nah, sekarang debitnya dulu. Ini adalah kesalahan pencatatan cek. Coba lihat ini yang 1.350.000 tadinya apa yang menjadi masalah? Oh, yang ini ya. Jadi ini untuk pembayaran cek tersebut untuk pembayaran kewajiban. Berarti pembayaran hutang ya. Pembayaran hutang, pembelian perlengkapan kantor secara kredit ya. Jadi 1.350.000 itu adalah untuk mencatat pembayaran hutang. Berarti di sini ya. Di sini hutang ya. Hutang usahanya berkurang senilai 1.350.000. Oh, dari sini ya, saya langsung ambil dari sini. Jadi ini kesalahan pencatatan ceknya itu karena hutang ya. Hutang 1.350.000. Kemudian yang satunya lagi administrasi bank ini kan langsung beban administrasi ya. Senilai 60.000. Atau kalau mau ngambil dari sini juga bisa langsung. Nah, kasnya tinggal kamu jumlah. Ini dan ini ya dijumlah. Nah, ini ya. Kemudian ini kalau piutang wesel dengan pendapatan bunga wesel, biasanya yang kita butuhkan itu piutang weselnya siapa yang sudah dibayar ya. Begitu juga dengan hutang usaha. Kalau misalnya ada penjelasan, kamu bisa tambahkan keterangan di bawahnya. Ya. Kayak ini. Seandainya dijelas ini piutang weselnya siapa yang dibayar, kamu bisa tambahkan penjelasan. Nah, di sini yang ada penjelasannya ini adalah hutang usaha yang tadi yang salah catat ya. Itu hutang usahanya si siapa lagi tadi tuh? CP Adiguna. Ya, kalau kamu mau tambahkan di bawahnya bisa. Bisa ya kamu kasih penjelasan begini. Itu adalah hutang usaha CV Adiguna karena kesalahan pencatatan cek. Ya. Kalau beban administrasi, langsung saja beban administrasi bank. Ini kan sudah jelas ya, tanpa diberikan penjelasan pun juga sudah ditahu bahwa ini adalah beban administrasi bank. Oke.
Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ya, rekonsiliasi bank. Lihat judulnya, kemudian dibuatkan jurnal. Saldo akhirnya harus sama. Oke, sekian dulu untuk rekonsiliasi bank. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WA. Nanti saya coba untuk rangkum dalam sebuah video penjelasan. Semoga ilmu yang dapat diberikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan dimanapun juga kalian berada, senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.